Oh, kok ini ya? Sebentar. Maaf, salah. Kok ini sih? Sebentar. Maaf. Berarti tadi sudah masuk yang punya Salatiga. Sudah masih jadi lama. Sudah Waktunya jadi. masih 1 jam 15 menit bisa untuk Bu Agatha ya Pak Aka. Pak Teddy. Aduh, 15 menit jangan lama-lama. Banyak Bu. Kami belum ada daftar isi, kata pengantar maupun lembar pengesahan untuk pendahuluan kami tambah Bapak Ibu. Untuk pendahuluan kami menyinggung pendidikan pada umumnya, abad 21 generasi emas gitu. Kemudian ada pokok bahasan, ini kemarin sudah tujuannya, dan bab 2 profil sekolah sejarah. Dan ini sudah kemarin, kemudian kami menambahkan budaya, beberapa budaya masyarakat Mijen, ini profil Pancasila, kemarin juga sudah. 10 keutamaan, ini mengenai ilmu pengetahuan, harapannya ada kaitannya dengan nilai-nilai, dan budaya Kuncoroningrat, ada 7 unsur budaya. Kemudian budaya atau tradisi masyarakat Mijen, ini ada nyadran. Dari nyadran ini ada nilai, boleh dikatakan nilai yang bisa diambil atau mungkin keutamaan atau apa ya, nilai atau ajaran ya yang bisa diambil, karena kalau kata nilai itu masuknya core value kemarin kan katanya. Keutamaan gitu. Bu. Oh, keutamaan, jadi nanti kami revisi atau yang pengajaran yang bisa kita ambil lah gitu. Ada beberapa dari nyadran, kemudian sawalan, jadilan, ini yang ada di masyarakat Mijen tapi sudah terkikis. Beberapa saja yang masih, ketoprak ini juga sudah hilang, tapi jadilannya masih, nyadran masih, sawalan masih ada. Kemudian rebana ini juga sedikit sudah terkikis. Kemudian ada serawung, budaya serawung, dan yang terakhir nanti kami isi dengan core value Bruder Guru atau Bruder FIC. Nah, untuk core value ini Pak Aka saya mohon masukan, ini apakah benar yang disampaikan Bu Durwanto tinggal copy paste dari core value, ada hampir 200 halaman begitu, biar halaman naskah akademik kita itu banyak sampai 300 atau 400 begitu. Ini saya pasti bingung ini. Kalau yang ini, gimana Pak? Yang ini bisa ambil dulu dari dokumen yang pernah saya kirimkan di grup KS itu, yang masih ada 20 halaman. Mungkin ya nggak harus semua di copy paste, artinya bisa diambil beberapa. Oh, enggak yang 200 halaman itu ya? Belum, itu belum Bu, nanti di tahun depan baru selesai. Oh, ngaten. Ya, okay. kita sebenarnya pakai itu dulu. Sebenarnya yang 20 halaman itu sudah saya masukkan, tapi saya hapus lagi. Saya ragu-ragu, katanya masih dibuat. Apa ya? Ya, makanya ini masih nunggu. Kalau kreativitasnya Pak Koko nih di sini luar biasa nih untuk guru-guru ini. Iya, kemarin. Tapi kita kan nggak bisa seperti Pak Koko, ya kita ambil saja yang dari dokumen yang itu saja gitu. Pak Koko ya. Saya seperti apa? Betul. Refleksinya luar biasa Pak Koko ya di sini. Kita ambil itu dulu nggak apa-apa, nanti kalau sudah jadi baru kita masukkan lagi. Oh iya, untung masih ada kopiannya. Kemarin saya hilangkan untuk yang revisi ini. Dan yang pembahasan kami ada 2 yang akan kami bahas, implementasi nilai-nilai core value Bruder FIC, keutamaan Santo Pelindung Sekolah, budaya masyarakat Mijen dalam mewujudkan pelajar Pancasila SMP PL Santo Yusuf. Terus kami menguraikan yang pertama Allah adalah kasih, ini kami buat narasinya dari tabel itu, kami buat narasinya begitu. Dari Allah adalah kasih, keutamaan yang dihidupi di SMP PL Santo Yusuf. Lah ini nanti yang akan kami pindahkan begitu nggih, Pak nggih. Ke struktur teladan ya. Yang pertama Allah adalah kasih, berarti nanti keutamaannya saya mengisi di kolom yang kedua itu percaya kepada Tuhan, begitu. Ini saya ambil dari 10 keutamaan. Ini saya jabarkan.
menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran, begitu kami uraikan. Kemudian penerapan yang dilakukan di SMPPL Santo Yusuf antara lain berdoa sebelum mengawali pelajaran. Apakah betul begitu ya Pak? Setiap Jumat melaksanakan pendalaman iman, ada Katolik, Kristen, Islam sesuai dengan ajaran agama yang dianut peserta didik, perayaan Natal bersama, pelaksanaan halal bihalal. Di sekolah kami juga ada Pak Aka, kita ada halal bihalal, salam-salaman begitu dengan anak-anak. Memberi waktu di hari Jumat untuk peserta didik yang beragama Islam untuk Jumatan, misa awal tahun ajaran, misa hari pelindung. Ini benar nggak ya kayak gini nih ya penerapannya? Gini Bu, yang di bagian naskah, ini naskah akademik ya? Ya, ini naskah akademik. Jadi kan mungkin yang untuk poin-poin 1 sampai 4 itu nanti ada di suplemen saja di implementasinya. Jadi di naskah akademik ini sifatnya masih dalam bentuk kalimat-kalimat yang naratif dan umum begitu. Untuk yang jenis kegiatannya ini bisa masuk di naskah kurikulum ya begitu. Oh, ini kan contohnya ini gitu toh. Ya, ini praktis moralnya begitu maksudnya. Ini kegiatannya, implementasi ya, nanti di suplemennya begitu. Oh, dari mulai 1 ini ya, Pak? Ya, sehingga nanti kan bisa saja untuk jenisnya ini bisa macam-macam Bu, setiap tahun bisa berubah toh. Gitu. Tergantung, ada tambahan. Tapi poinnya adalah percaya pada Tuhan. Tapi terus jenis ada lagi toleransi. Ya, tapi maksudnya saya ambil yang poin ini dulu. Poinnya adalah percaya pada Tuhan, tapi kegiatan nanti bisa jadi setiap tahun akan berbeda. Maka ini yang jenis kegiatannya ini masuk di implementasi kurikulumnya nanti di dokumen kurikulum begitu. Oh, ngaten. Iya. Baik, nanti kami revisi. Nah, ini masih seperti ini, Pak. Ini belum diteruskan, belum selesai. Toleransi, bela rasa, nanti ada 3, mungkin yang Allah adalah kasih. Kemudian yang devosi kepada Bunda Maria, dan sampai ke 6 ini yang kami buat tabelnya, tapi belum kami narasikan. Kemudian yang kedua kami akan membahas mengenai implementasi budaya tradisi masyarakat Mijen ke budaya di sekolah, gitu. Nah, budaya masyarakat Mijen yang kami ambil itu ya tadi dari bab 2 ada serawung, ada nyadran, seperti itu. Ini uraian saja, masih bersifat umum. Kemudian apa lagi Pak? Nah, ini yang di SMP kami apa kami uraikan, begitu ya Pak ya? Kami uraikan, nanti kami pindah juga yang ini ke tabel tadi yang struktur teladan. Ini budaya serawung yang kami lakukan, antara lain home visit dan beberapa yang lainnya. Kemudian juga ada nyadran. Ini kami hidupi juga untuk keutamaan yang ada di dalamnya, terutama religiusnya, begitu. Begitu Pak Aka, ini belum selesai. Oke, nggak apa-apa. Belum selesai, mungkin masih berapa persen. Ini masih banyak yang harus diuraikan 2 hari. Selesai apa enggak ya? Tahu ini. Begitu Pak Aka, kemudian terima kasih masukannya tadi. Kemudian untuk yang dokumen kurikulum. Dokumen kurikulum. Nanti mohon juga masukannya Bapak Ibu. Ini apa ini? Nah, saya belum bisa buat yang seperti tadi Pak Aka apa? Yang di sampingnya ada apanya tadi? Ada menunya tadi. Nanti diajarin ya Pak ya? Oke. Saya juga nggak bisa, Bu. Yang bisa tadi Pak Adit, Bu. Saya hanya melintas saja. Minta tolong diajari. Terus ini kami masih, ini sementara Pak, kurikulum kreatif gitu. Yang unggulan. Dan untuk landasan kurikulum ini, ya sedikit kami uraikan, enggak sedikit ya, mungkin beberapa kalimat. Saya copy paste dari KTSP lah, begitu. Entah ini benar apa enggak juga masih kok banyak sekali kayaknya ya enggak ya Pak ya. Tapi kemarin kok lihat dengan apa Yayasan Don Bosco itu yang YouTube-nya itu kok ya dimasukkan ya, saya ikut-ikutan aja. Itu
Ini ada prinsip-prinsip pengembangan penyusunan kurikulum, ada berpusat pada potensi, kemudian belajar sepanjang hayat, menyeluruh dan berkesinambungan. Ini hanya untuk mengawali gitu. Kemudian untuk landasan spiritual ya tadi belum semua Pak, belum diisi semuanya ini. Ini diambil dari naskah akademik nggih, leres nggih, Pak nggih. Tapi lebih diperpendek begitu ya? Ya, diperpanjang juga boleh, Bu. Oh gitu. Kemudian keutamaan Santo Yusuf juga diambil dari naskah akademik ya. Tadi kan kami juga ada. Ya. 10 keutamaan ini juga ada. Kemudian keutamaan SMPPL Santo Yusuf ini kami uraikan nanti satu persatu. Beriman, kasih, seperti itu. Nah, kasih ini kami ke pelayanan yang apa ya? Yang tulus hati, yang wah pelayanannya kayak gitulah gitu. Nah, ini kami bercerita sedikit begitu di SMP kami untuk pemberi untuk keutamaan kasih ini, karena kami begitu mengasihi anak-anak, maka kami kunjungan ke rumah-rumah. Kami sangat prihatin dan kasihan sebetulnya kalau sudah kunjungan itu anak kecil SMP kelas 7 ditinggal sendiri, ibunya jadi TKW, bapaknya kalau pergi dari pagi sampai malam dia harus menjaga adik-adiknya 2 orang dan buka warung. Waduh, dah terenyuh banget. Terus ada yang bapak ibunya berpisah, ibunya ke Maluku, bapaknya pemulung nggak pulang-pulang, dia di rumah sendirian Pak, adiknya dititipkan di pondok, yang kakaknya di asrama, dia sendiri, betul-betul sendiri di rumah kontrakan yang kontrak tanah, bapaknya membangun sendiri dari papan-papan hasil mulung. Aduh, kami ajak untuk pindah ke sekolah saja begitu, mau tak openi gitu. Tapi anaknya ini masih nggak mau, masih susah, masih harus direh-reh gitu. Terus saya tawari besok kalau lulus SMP mau nggak di panti asuhan. Kebetulan kakak saya biarawati di PI di Temanggung, dia mau, ya udah ayem. Pokoknya ada yang mendampingi begitu. Saya terus kasihan sekali ada anak yang sampai hidup sendiri begitu Pak. Kemudian ini berkualitas, peduli sama dan lingkungan, ini kami juga akan uraikan yang merupakan keutamaan sekolah kami. Kemudian untuk filosofi, ini kami uraikan sedikit tentang landasan filosofi. Kami mengambil nanti akan kami uraikan Ki Hajar Dewantara, Muhammad Jaya, Sugio Pranoto, mungkin ini, 3 ini. Sosiologis, antropologis, ini kajiannya dengan budaya, masyarakat. Nanti kami ambil budaya Serawung, Nyadran, ini mungkin di sini ada 3. Belum selesai Pak. Untuk iptek, nanti kami akan menguraikan generasi emas, abad 21, dan revolusi 4.0. Psikologis, ini kami uraikan juga tentang psikologis itu sendiri. Nanti kami akan menguraikan teori belajar kognitif, behavioritis, dan konstruktivisme, ada 3. Gitu Pak. Kemudian ini bab 2, misi sekolah, visi, misi, dan tujuan. Visinya mewujudkan peserta didik menjadi pribadi yang beriman, berkualitas tinggi, peduli sama, dan lingkungan. Ini anak-anak mengucapkan visi ini setiap pagi Pak, mengawali pelajaran, mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan sikap nasionalis. Kemudian yang kedua menyanyikan Mars PPK, yang pendidikan penguatan karakter, itu menyanyikan itu. Yang ketiga menyebutkan visi sekolah. Maksudnya harapan kami biar mereka punya jiwa nasionalis, kemudian karakternya juga muncul, yang nantinya harapannya menuju ke pelajar Pancasila, dan yang terakhir visi dari sekolah betul-betul dihidupi oleh mereka. Begitu maksudnya, itu setiap pagi bersama guru pertama masuk dulu saat KBM normal maupun saat PJJ sekarang ini. Terus kami uraikan untuk visi ini, mewujudkan komunitas beriman itu bagaimana. Ini kami uraikan, mewujudkan pribadi yang berkualitas tinggi itu bagaimana. Kami uraikan, mewujudkan pribadi yang memiliki sikap peduli dengan sesama dan lingkungan, kami uraikan.
apakah betul ya Pak begini? Kemudian untuk misi, ini belum kami uraikan satu persatu. Kalau untuk misi baru visi, misinya ada 9 begini. Kemudian tujuan sekolah, ini juga ambil dari naskah akademik tadi. Kemudian kami menuliskan juga, ini benar apa enggak, pembiasaan sehari-hari di SMPPL kami. Nah ini seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau ya ada literasi juga dulu. Sekarang setiap Jumat, kalau dulu setiap hari 15 menit. Tapi karena 15 menit ini rasanya kok cepet banget, wis sedino wae tapi sak jam, nah, begitu. Ini pembiasaan ini perlu enggak dicantumkan nggih Pak Aka? Yang mana pembiasaan ini? Pembiasaan sehari-hari yang kami lakukan, begitu apakah perlu dicantumkan atau tidak? Kalau tidak ya nanti saya del saja. Terus pembiasaan daring, penguatan pendidikan karakter ini juga apakah perlu atau perlunya di naskah akademik ini saya juga asal nempel saja Pak, ini ben ketoke kebak. Terus model kurikulum lah, ini saya nggak ngerti Pak, ini mohon penjelasan ini. Yang model kurikulum itu yang bagaimana nggih? Itu nanti lihat di modul 8 Bu. Nanti kita hanya memilih mana yang cocok untuk kurikulum di sekolah kita. Memang banyak sekolah yang belum menentukan juga, termasuk kami juga belum. 8 itu yang mana nggih Pak? Nanti coba saya kirimkan Bu ke. Oh nggih. Banyak sekolah yang juga belum ya. Saya buka-buka yang kiriman dari narasumber, maksudnya modul 8 yang mana atau ya itu saya masih bingung. Ini yang bab 3 untuk tujuan pendidikan nanti kami uraikan, ini juga belum sama sekali. Struktur teladan ini maaf ini juga belum, tapi tadi sudah ada contoh maka akan kami isi, dan seterusnya sampai belakang belum Pak Aka. Cuman kami sudah dapat saat FGD 2 tahap 1 sudah baca-baca juga, sudah memikirkan juga, sudah ada konsepnya tapi belum tertuang. Mekaten Pak Aka, terima kasih. Ini dari kami masih karu-karuan. Sudah banyak gitu Bu yang dibuat. Terima kasih. Sudah banyak, artinya sudah bagus, tinggal nanti disempurnakan lagi. Kan tentu ya yang sudah kita buat itu kan nanti seperti tadi kita sudah membuat draft dulu. Jadi dengan teman-teman masih bisa akan diberi masukan, diberi motivasi, diberi peneguhan, diberi masukan sehingga lebih lengkap lagi hasilnya. Dan sudah disampaikan Bu Agatha baik di naskah akademik maupun di kurikulum. Untuk yang model kurikulum memang itu ini Bu ada di modul 8. Nanti saya berikan saja ke Bu Agatha. Saya WA saja, nanti di sana ada baca modul yang menjelaskan macam-macam kurikulum. Dan nanti dipilih mawon mana yang sesuai lalu begitu. Satu aja begitu. Satu mawon maksudnya banyak-banyak Bu. Kita tentukan dulu yang seingat saya yang sudah memilih model kurikulum itu SMA Pau Dulur Kalibawang menggunakan kurikulum model humanistik, itu juga ada di situ. Tapi kemudian dijelaskan mengapa itu kan tentu akan berkaitan dengan SDM kita, kemudian yang ada di tempat kita. Kalau ke depan kita mau bagaimana kepada anak kan itu perlu kita pikirkan. Maka kami pun belum saat itu juga belum sampai sana, belum memikirkan mau seperti model apa kurikulumnya. Karena ada 7 atau 8 itu atau lebih ya contoh-contohnya untuk model kurikulumnya. Nanti bisa dibaca-baca. Nanti saya kirimkan ke Bu Agatha. Terus yang ini Pak, yang IHT, apakah kami juga kami kan tentunya tidak mengisi link ya karena bukan sekolah intervensi. Cuman untuk IHT ini bagaimana untuk kami? Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya juga belum bisa menjawab. Nanti biar ditanyakan Mbak Dista untuk kepada panitia. Nanti ke Mbak Dista WA saya WA Bu Agatha. Ngoten ya? Mbak Dista ya. Terima kasih ya, karena memang juga, ini juga selain Bu Agatha ada Bu Ana nih yang melihat lewat YouTube ini. Halo Bu Ana, karena nggak bisa nggak masuk tahu, di Pak? dalam. Kok tahu Pak? WA saya nonton Pak begitu. Saya nggak masuk Zoom tapi saya nonton saja Pak. Ya sudah. Suruh masuk Pak. Dalam? Suruh masuk.
Takut sama Pak Aka. Ya, ini Bu Ana dari Delta Mas juga ikut menonton. Kalau lihat di YouTube itu ada satu yang menonton, yaitu Bu Ana berarti dari Delta Mas. Iya. Oke, begitu Bu Agatha. Nanti yang untuk IHT kami tanyakan dulu bagaimana untuk sekolah yang tidak intervensi. J, Pak Matur nuwun. Saya belum bisa menjawab. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Baik, sudah semua ya Pak Disa ya? Sudah Pak Aka. Oke, monggo Pak Dwi. Nanti saya juga dikirimi yang modul 8 itu. Oh, oke. Ada. Oh ya, nggak apa. Saya kadang-kadang download itu nggak mesti bisa dibuka gitu loh. Oke. Malu ya, ya, Pak? Kadang gitu Pak, kalau dari Zoom di download kadang beberapa enggak support. Oh, nanti ya beberapa gitu. Ya kemana ya? Ke Pak Dwi bae, Pak Dwi, Bu Agatha, terus siapa lagi? Ya, wes. Anu Mbak Pri bae. Nggih. Terima kasih. Nggih, sami-sami Pak. Nanti yang sekolah intervensi dapat bukunya. Nah, ini mesaknya Mbak Disa, yang nggak dapat nggak dapat. Nggak dapat tapi disuruh ikut. Iya. Tugasnya sama. Ya kita kan bergerak bersama. Saja ya Pak ya. Iya, kita kan bergerak bersama ya. Kita harus konsekuensinya bersama-sama juga gitu. Kita juga semangat Bu Agatha. Ya, salam ya, Bruder. Kita kasih semangat untuk Bu Agatha tuh ya. Terima kasih. Semangat baru saya. Oke, nanti kita sama-sama Bu Agatha. Yo, kita itu kan bisa begini juga karena pengalaman kita FGD dan coaching. Artinya dengan mendengar, saya juga banyak mendapatkan ilham atau inspirasi dari Bapak Ibu. Dari Serumbung saya mengambil beberapa bagian yang bisa saya contoh, dari Griwoyo, dari Buder Andrianus juga saya ambil, dari Tuntang juga saya ambil. Ya, saya nggak langsung itu kan menjadi inspirasi untuk kita semua. Dari Klaten juga apalagi, ini saya sudah tadi tanya Bu Yohana banyak hal. Artinya sedikit apapun yang kita berikan saat kita sharing itu pasti bermakna dan pasti akan ada yang dipetik oleh teman lain hal yang kecil itu, dan ini menjadi hal berkat yang luar biasa untuk kita semua. Maka fungsinya kita bergerak bersama ini ya begini, saling menguatkan, saling melengkapi, saling mengisi, saling memberi semangat gitu. Yang jelas suatu saat kita akan menyelesaikan ini semua dengan hati yang bergembira. Ngerti nggih Bapak Ibu? Iya. Oke, baik. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Kita masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi. Kita manfaatkan untuk Mbak Disa sudah ketawa-tawa. IHT-nya Pak mungkin bisa disampaikan kalau teman-teman mungkin sudah jelas yang ditanyakan Bu Agatha tadi yang tidak sekolah yang tidak intervensi ya. Tapi kalau yang seperti kita itu kan mesti kan juga sama. Nah itu teknisnya walaupun sudah disampaikan Bu Derwarto untuk file-file yang ada di chat itu, tapi setidaknya mungkin dari Pak Aka bisa memberikan gambaran pada kami untuk terkait dengan IHT itu yang harus dipersiapkan apa, lalu nanti keuangannya bagaimana, supportnya berapa miliar. Nah, bagi kami terima IHT, kasih Pak Teddy. itu mungkin bisa supaya kami juga ayam ketika menjalankan itu, waduh, ini anggarannya ada enggak ya, atau mungkin sebatas virtual saja lalu nanti direkam supaya murah meriah atau bagaimana, mungkin Pak Aka bisa memberikan bocoran sedikit pada kami. Ya, baik, terima kasih Pak Teddy. Pertanyaan yang sulit saya jawab Pak, karena saya belum membaca. Tadi baru saya dulu, cuman belum saya baca. Mungkin di sana ada beberapa panduan bagaimana yang harus kita lakukan Pak Teddy. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya belum sempat membaca karena ya baru tadi ini Bu Derwarto menyampaikan kali ini, kemudian di grup Kasek juga sudah disampaikan untuk panduan-panduannya terkait dengan suplemennya itu pasti ada, nanti tinggal teknisnya bagaimana. Tadi informasi di sesi pagi ini bagiannya Mbak Disa, yang jawab Mbak Disa Mawon. Monggo Mbak Disa untuk suplemennya Pak.
Oh ya, siap Pak Aka. Saya mencoba menjelaskan ya Bapak ya, Bapak Teddy. Baik, untuk IHT itu memang sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing, ke unit sekolah masing-masing. Untuk rentang waktunya itu tanggal 13 sampai tanggal 16. Nah, kita mengharapkan sekolah mengadakan itu paling tidak 3 hari. 3 hari bebas di antara 4 hari itu memilih antara tanggal 13 atau 15, 16 atau 14, 13, 14, 15, 16. Tidak urut tidak apa. Kemudian untuk surat pemberitahuannya, ini tadi juga Brude sepertinya barusan mengirimkan undangannya, surat pemberitahuannya. Di situ dikatakan memang ada beberapa poin-poin yang harus disampaikan ketika IHT. Apa saja yang sudah diterima oleh kepala sekolah dan instruktur sekolah. Jadi di sini pada IHT ini memang narasumbernya adalah instruktur dan kepala sekolah yang sudah mengikuti FGD, coaching klinik bersama dengan Bapak Aka. Bapak Aka nih ini nanti fungsinya sebagai mohon maaf Pak Aka. Ya, perannya sebagai alat ya Mbak, apa Mbak? Maaf ya, perannya sebagai ya pendamping saja, memantau begitu apakah sekolah benar-benar melakukan atau tidak. Nah, nanti panitia datang memantau ke sekolah masing-masing. Itu belum bisa kami putuskan apakah kami akan mendatangi YPL satu persatu. Tadi juga ada pertanyaan begitu di sesi 1 ya Pak Aka ya. Itu belum juga bisa terjawab ya. Kita harapannya kita bertanggung jawab atas hal itu, kemudian memang harus dilaporkan. Untuk laporannya tadi sepertinya sudah belum ya Pak Aka tadi ya. Saya belum ngecek untuk sepertinya ada Mbak. Ada ya? Ya. Nah, itu ada format laporannya di situ, terlebih untuk keuangan Bapak. Tapi mohon maaf, sepertinya untuk keuangan diserahkan ke unit masing-masing. Berarti mau berapa juta enggak masalah ya, Mbak ya? Loh, maksudnya kami tidak memberikan bantuan keuangan ke sekolah masing-masing begitu. Itu kemudian, tetapi di laporan itu tertulis ada laporan keuangan. Jadi memang apapun yang dikeluarkan itu memang harus dituliskan dan notanya juga harus disampaikan di laporan tersebut karena memang kita akan laporannya dengan GTK ya Bapak ya, kita diawasi langsung dengan GTK, jadi kita memang harus membuat laporannya seperti itu. Plafonnya berapa Mbak? Bagaimana Bapak? Plafonnya berapa? Tapi nggak terima uang. Nah, nanti maksudnya kan tidak dapat uang, tapi setidaknya kan nanti ini kok malah enggak ada uang yang keluar ini. Bagaimana kepala sekolahnya kok enggak memberikan makan atau snack gitu ya. Ternyata ketika kita berikan snack, ini kok gecok semua jadinya mahal ya. Itu kan juga. Betul Pak. Pak Deddy. Pak Aka, saya dibantu Pak Aka. Ya, baik. Ya, untuk keuangan memang kita tidak memberikan ke unit sekolah Bapak, mohon maaf. Mungkin nanti kalau misal pun iya juga itu mungkin kebijakan dari Bu Martin ya Bapak ya. Karena memang untuk sekolah-sekolah memang yang yayasan di luar YPL pun juga tidak mendapat uang tersebut gitu. Gitu Bapak Teddy, yang penting ya pelaporannya sudah ada formatnya, tinggal dibuat gitu. Iya. Cuman gambaran saya kan kalau memang tidak ada dari yayasan, walaupun setiap bulan itu kan pasti ada anggaran konsumsi dan sebagainya, kita bisa menggunakan itu semaksimal mungkin gitu ya, seadanya itu ya sudah kita gunakan. Cuman kami takutnya itu ketika membuat laporan itu yang diharapkan dari pusat lalu dari yayasan ini kok terlalu banyak. Nah, kami juga takut apakah kita dibebaskan saja atau ada kisi-kisinya supaya kalau standarnya kita sepakati makan siang saja sekali atau hanya snack besar atau apa itu. Soalnya Mbak, pengalaman di Kabupaten Semarang itu kan menggunakan dana BOS dan sebagainya itu kan harus meritik, harus harus detail. Makanya kami ya maklum ya Mbak, karena saya masih baru, Pak Aka itu udah bertahun-tahun apalagi harus pengalaman itu. Iya. Baru. Iya, baik Bapak. Nyusul Pak Aka. Ya, itu Pak. Monggo Pak Koko. Terima kasih. Pertama, mau memberitahukan saja bahwa seluruh file yang dikirim oleh Bu Durwarto sudah saya download tapi tidak bisa dibuka. Oh iya. Maka tolong nanti mengenai hal itu dibicarakan lagi.
Kalau yang ini Pak, yang di WA Pak, grup WA Pak. Yang di chat, yang di chat apa namanya Zoom ini. Itu sama Pak dengan yang di WA Pak. Di grup. Oh ya. Grup WA. Sama Pak. Saya belum buka WA saya mati. Lalu yang kedua yang berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Pak Teddy soal apa dana untuk IHT. Saya rasa sekolah kan punya standar masing-masing kan. Artinya standarnya sudah cukup jelas untuk masing-masing wilayah, ya gunakan itu saja saya rasa. Artinya ini tidak perlu disepakati harus bagaimana karena dengan Dirwoyo dengan Salatiga jelas akan berbeda. Artinya kalau katakanlah konsumsi 20.000 untuk ukuran Salatiga mungkin ngenes banget ya. Ini Dirwoyo wis turah ndawah gitu. Seperti itu kan? Sama Pak. Ya, seperti itu kira seperti itu kira. Ya, saya kira begitu Pak Koko. Saya setuju. Iya. Ya, karena ya saya kira Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah punya kreativitas untuk hal itu ya. Artinya bisa menyesuaikan kalau mau kan kita juga bisa menyesuaikan teman-teman kita sedurasinya berapa lama sih kita akan IHT. Itu akan kita prediksikan mau ada snack atau tidak atau langsung makan siang kan. Saya kira Pak Teddy juga sudah memahami ini dan kita semua gitu sehingga ya, kita pakai acuan yang sudah terjadi saja Pak Teddy di sekolah kita masing-masing. Itu lagi Pak Aga. Hanya yang perlu saya tanyakan begini, karena anggaran YPL itu kan sudah sudah jelas tertera dalam RAPBS sehingga anggaran IHT itu kan jelas belum tercover maksud saya. Nah, itu berarti kami harus menggunakan dana BOS ya? Atau boleh? Halo, Pak, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Hilang. Ya, kalau saya maksud apa yang disampaikan Pak Koko boleh pakai terbelah. Ya. Putus toh tadi. Nggih, Pak. Sampai dengan boleh atau gitu. Ya. Tadi mungkin Pak Koko saya lanjutkan nggih. Mungkin apakah ketika kita ada anggaran di yayasan tidak ada, apakah boleh menggunakan uang lain ngoten nggih? Apakah maksudnya gini. Kalau dari POP kan jelas tidak ada, itu sudah terjawab. Maksudnya bolehkah menggunakan RAPBS yang sumber keuangannya dari yayasan atau harus menggunakan BOS? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Itu jadi pertanyaan juga untuk kita semua. Saya kira nanti gimana ya Mbak Disa baiknya? Karena kalau saya mau menjawab kalau saya di Salatiga ya menggunakan dana yang lain yang sekiranya itu tidak ada sangkut pautnya dengan yayasan dan pemerintah gitu, karena pasti pelaporannya akan rumit kalau untuk BOS. Kalau BOS kan jelas kita dikirimkan notanya ke BOS, nggak mungkin ke POP kan begitu. Kalau kita pakai BOS, kalau pakai yayasan dana yang sudah ada kan mungkin per bulan ada rapat itu kan kita satu kali, kalau misalnya itu tidak lebih dari 1 kali kan menggunakan dana yang lain. Kalau untuk dana taktis yang lain mungkin kalau ada di sekolah ya itu bisa menjadi alternatif yang ketiga. Tapi kalau harus menggunakan RAPBS yang lain di DPL, nah itu yang belum bisa kami jawab Pak, begitu. Ya. Berarti pelaporannya harus asli ya Pak. Maksudnya kalau tadi yang disampaikan saya punya gambaran sih, misalnya saya ambil dari BOS, otomatis kan laporannya ke BOS Pak. Betul. Yang di POP hanya fotokopian dan sebagainya itu. Nah, apakah itu diterima atau mungkin enggak usah dilaporkan aja karena itu tidak ambil dari yayasan, berarti kan nol, tidak butuh biaya gitu ya. Nah, itu apakah itu juga normal gitu? Karena kalau di POP kan jelas ketika IHT ya pasti ada biaya yang timbul, walaupun sebenarnya kita bisa menyiasati dengan setiap hari IHT itu kan juga nggak masalah, waktu itu jam kerja. Tapi mosok tego sama Bapak Ibu sudah mikir naskah akademik, kemudian kurikulum, nggak ada ya kecok atau gula teh atau apa gitu. Oke, paham Pak, paham. Hanya nanti
yang dilaporkan ke laporan BOP itu bolehkah fotokopi? Kalau boleh fotokopi berarti kan kita bisa menggunakan dana BOS sebagai untuk acara rapat itu kan boleh. Gimana Mbak Disa? Kwitansi asli loh Pak Aka. Lagi kalau yang fotokopi. BOS kan asli. Ya, untuk yang BOP bolehkah fotokopinya? Fotokopinya ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya kok tidak terlalu takut salah menjawab nanti karena ini bukan di bidang saya, terutama kan ini berkaitan dengan keuangan. Kalau secara ini sepertinya boleh ya, sepertinya ya. Sebentar, saya tanyakan dulu ya Bapak ya. Mbak Nika sudah tidak di kantor Pak. Iya, coba nanti saya tanyakan dulu kalau ini ya, karena saya tidak berani menjawab kalau masalah di bidang keuangan ini. Ya, oke. Terima kasih Mbak Disa. Yang jelas nanti kan ini menjadi pertanyaan tidak hanya di sesi ini, mesti sesi yang lain juga akan jadi pertanyaan yang mungkin kemarin tidak sempat ditanyakan. Ini dimunculkan, ya baik, kalau supaya ini lebih jelas saja untuk mengagendakan, tidak hanya mengagendakan kegiatan, tapi mengalokasikan dana yang ada supaya nanti bisa berjalan dan tidak ada kesalahan, baik kesalahan di pemerintah, kesalahan di sekolah maupun kesalahan di yayasan. Ngoten nggih Pak Koko nggih, artinya bisa supaya jelas nggih. Terima kasih. Pak Aka. Nggih, udah. Karena ini menyangkut ini ya keuangan ya yang sensitif. Pertama tadi kan kalau kita menggunakan kwitansi BOS menggunakan kwitansi yang asli. Kalau dikeluarkan nanti untuk pertanggungjawaban yang POP, double ya tadi ya. Double, artinya kan aneh gitu loh. Jadi monggo nanti bagaimana CAT aslinya kan semua masing-masing harus asli. Kalau dilaporkan ke pemerintah juga asli POP-nya. Oke, ini karena ini kadang sensitif. Hanya fotokopi kadang seperti BOS itu kan nggak diterima hanya fotokopi. Iya. Kayak gitu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Buder. Diskusi kita yang hari ini menarik ya, tapi nanti belum bisa kami jelaskan. Nanti biar Mbak Disa bertanya dengan panitia yang berkompeten. Nanti segera mungkin, kalaupun nanti akan kami tanyakan langsung ke Buderwarto, mungkin yang akan langsung menjelaskan adalah Buderwarto, kemungkinan begitu. Kalau nanti bisa langsung beliau akan lebih mantap, tidak salah, atau dari bidang yang lain akan menjelaskan lewat saya ke Bapak Ibu juga nanti kalau sudah ada kami sampaikan informasinya. Begitu ya, jelas tetap berjalan dulu nggih Bapak Ibu, dari mana asalnya uangnya, yang penting berjalan dulu, nanti akan pasti akan ada jalannya bagaimana baiknya, begitu. Begitu nggih Bapak Ibu. Ada lagi Pak untuk fasilitator, ini kan Pak Aka sebagai selaku fasilitator. Nah ini ketika IHT apakah memang wajib kita mengundang sehingga nanti misalnya kan Pak Aka nggak mungkin dibagi beberapa sekolah ini dari sesi 1, sesi 2 terus ada terus gitu kan nggak mungkin. Kalau misalnya 3 orang misalnya Pak Aka meminta bantuan trimas kecil tadi 3 pun juga nggak mungkin bisa dibagi oleh berapa sekolah. Nah ini apakah memungkinkan nanti ketika IHT kami mengundang secara virtual, walaupun nanti di sekolah kan kita akan diskusi, kemudian IHT nanti Pak Aka kita munculkan secara virtual, walaupun dekat sebenarnya ya logo kan, tapi kalau pas sibuk Pak Aka baru sibuk itu kan paling tidak ada di situ. Nah itu kira-kira apakah gambarannya seperti itu atau memang Pak Aka kan datang ke sekolah-sekolah yang memang Pak Aka sebagai fasilitator? Oke Pak, terima kasih. Nanti akan ditekniskan oleh panitia Pak terkait hal itu. Entah bahkan mungkin narasumbernya langsung yang akan video call atau virtual ke sekolah-sekolah juga memungkinkan. Pak Heri, Pak Sendi, Buderwarto juga, mungkin Pak Adi juga bisa, atau juga saya nanti mungkin ditekniskan oleh panitia dulu Pak. Tapi paling tidak nanti panitia itu pengen juga terlibat di dalam kegiatan itu, walaupun tidak bisa datang langsung. Mungkin bisa lewat video call atau pakai Zoom, pakai Google Meet atau 365 nanti bisa disesuaikan, nanti akan diberikan teknisnya begitu. Semua platform bisa ya dipastikan ya Pak ya. Misalnya kami pakai Teams berarti bisa gitu tuh Pak. Saya takutnya pakainya Zoom, nggak belai di logo Zoom. Bisa Pak, bisa logo so nganggo tim luar biasa. Tentang materi Pak Aka. Dalam nggih. Tentang materi. Kecepatan teman-teman kan berbeda-beda ya. Khususnya saya sama sekali belum menyentuh kurikulum. Memang naskah akademik rada gaya wis rampung sik dhewe wis ngirim. Tapi kurikulum kan masih 0 bunol. Nah, maka
kalau tadi Pak Aka secara sepintas dan singkat banget mengatakan bahwa salah satu materi IHT itu adalah penularan yang sudah diperoleh oleh kepala sekolah maupun instruktur kepada para guru. Nah, itu sudah kami lakukan jauh hari yang lalu sebelum kami diskusi menyusun naskah akademik. Nah, kemudian bahkan naskah akademik itu sudah kami diskusikan bersama-sama sebelum kami kirim ke POP. Sudah kami diskusikan bersama-sama sehingga isinya jelas sudah kami pahami setidaknya pada saat diskusi bersama itu. Oleh karena itu IHT 3 hari besok itu kami memang akan menyentuh ke ranah kurikulum yang berkaitan dengan implementasi core value, integrasi core value ke dalam keutamaan, lalu kemudian menyusun struktur keteladanan sampai dengan indikator. 3 hari itu kami akan nguplek-nguplek itu dulu, tidak beranjak ke yang lain atau justru tidak melakukan diseminasi atau penularan yang sudah kami peroleh. Bagaimana pandangan panjenengan? Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Sebentar saya skin dulu ya yang pernah disampaikan Dr. Warto. Nah, ini Pak Koko ya. Oh, ya. Nah, ini kan yang kemarin ada di grup kepala sekolah kan ini, yang kapan ya, agak lama sih sudah mengirimkannya. Jadi memang kisi-kisinya ini untuk IHT. Ya. Nah, kalau tadi yang akan disampaikan Pak Koko, mungkin di bagian 1 dan 2 ini bisa sekilas saja Pak Koko. Artinya penyempurnaan yang kemarin sudah jadi itu seperti apa untuk core value naskah akademik, baru kemudian masuk yang di ini, gitu ya, untuk kurikulumnya. Dan untuk AKM Visa ini saya juga kurang tahu, nanti akan ada bukunya Pak Koko. Kita diberi buku, 1 paket nanti yang baru dikirim hari ini ke sekolah-sekolah. Semoga sampai sebelum hari Senin, sehingga bisa kita pelajari. Begitu. Jadi kisi-kisinya ini yang kemarin disampaikan. Nanti saya kirim lagi ke mana ya? Ke grup lagi atau ke Pak Koko atau ke Bapak Ibu yang lainnya sudah punya nggih untuk ini. Kisi-kisinya ini yang begini. Sangat singkat sekali, Pak. Singkat sekali, terus bingung yang akan disampaikan. Iki aku nek cedak Pak Teddy lu gojek terus ya mesti. Bareng aja gimana tuh kita IHT gimana. Terus ngundang Pak Aka itu mah ngirit loh sebenarnya. Kita 2 sekolah, terus nanti Pak Aka 1 atau mungkin 4 langsung, bisa enggak sih kayak gitu? Oke, nanti di tekniskan mawon, karena nanti ada tim Monep juga yang akan nyoba keliling dan nanti bisa keliling dalam arti datang langsung atau keliling lewat virtual. Di tim Monep dari POP juga akan random akan sampling kegiatan kita semua begitu. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan loh Pak. Kalau misalnya datang kan enggak mungkin kita enggak kasih suguhan dan sebagainya, itu kan juga perlu kita pertimbangkan. Tapi kalau bisa ya harapannya secepatnya ya Pak Aka, maksudnya Mbak Dista ya. Kalau Pak Aka kan hanya fasilitator ya. Jadi Mbak Dista selaku panitia mungkin bisa Ini ada Timonefnya ini Pak. Ini akan datang langsung atau secara virtual. Nah, virtual kan nanti snacknya juga secara virtual gitu kan. Timonef, ke lokasi-lokasi yang terjangkau. Terjangkau berarti Telogo termasuk terjangkau enggak? Pak Iwangi lucu orangnya, yang guyu baik kayak seneng aku. Tapi dari Semarang kan masih terjangkau ya Pak ya. Nanti tiba-tiba datang Timonefnya nanti Pak. Bisa nanti main-main. Paling nggak nanti kan diberitahu Pak Teddy, nggak mungkin mendadak begitu. Takutnya itu ya mendadak kayak kemarin tuh misalnya tanggal 8 bilangnya kan nanti akan mundur jadi tanggal 9, ternyata malah maju jadi tanggal 7 kan ya jadi deg-degan. Ya, supaya kita maju Pak, jangan mundur. Apalagi tambahi Pak Koko sudah mengumpulkan, wah tambah. Semangat.
Oke, begitu nggih, Bapak Ibu. Sementara nanti secepatnya Mbak Disa, Pak Iwang akan mencoba untuk mencari tahu dan menginformasikan ke kita semua hal teknis tadi yang ditanyakan kepada Bapak Ibu, karena ini juga hal yang tidak penting tapi perlu kita pikirkan begitu. Karena ada laporan Mas. Betul, betul. Paling lambat tanggal berapa tuh, Man? Ada tuh. Paling lambat tanggal sekian dilaporkan keuangan itu. 24 dari 24 ya, batas waktu. Hard copy yang laporan keuangan loh. Laporan keuangan. Aduh, laporan keuangan. Ada itu dibuka. Saya juga belum buka. Oh, ada batas waktunya. Aduh. Aka, mau bertanya Pak Aka? Ini monggo Bu Agatha. Untuk buku tadi akan dapat buku lengkap lah. Yang sekolah tidak intervensi bagaimana Pak? Akan dapat buku juga nggak ya? Mbak Disa, dapat buku enggak Mbak Disa? Iya Pak, sebentar Pak. Gitu. Dapat mestinya dulu, itu lupa nanti koko itu. Diusahakan ya Bu ya. Nanti coba saya sampaikan dulu. Ya, kalau kita dituntut tugas yang sama, harusnya kita juga diberi hak yang sama. Ya, bukunya demi Baik, terima kasih. Pak Koko ini dapat Pak Koko? Kami sampaikan. buku prodiakon. Oke, baik Bapak Ibu, nanti yang jelas akan kami sampaikan lebih lanjut terkait hal-hal teknis yang tadi sudah disampaikan kepada Bapak Ibu supaya lebih jelas dan lebih mantap. Ya nanti coba kami intens komunikasi dengan panitia lewat Mbak Disa atau langsung ke Bu Darwarto untuk hal ini supaya lebih bisa dipahami dan bisa kita kerjakan untuk agenda minggu depan, karena sudah tinggal minggu depan, ini sudah hari Selasa, tinggal beberapa hari lagi untuk memikirkan agenda-agenda yang lain tentu sangat banyak. Begitu ya, Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk hari ini, luar biasa diskusinya, dinamikanya, menginspirasi kita semua, dan saya melihat wajah-wajah bahagia Bapak Ibu itu senang saya. Kita lepas bahagia, cerita begini kan, paling tidak kita menambah semangat kita untuk bisa lebih baik lagi. Begitu, nggih. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf bila belum memuaskan Bapak Ibu semua, nanti akan dipuaskan panitia supaya bisa lebih puas terkait dengan hal-hal teknis yang ditanyakan tadi. Ya, monggo saya persilahkan, saya berikan waktu kembali pada Mbak Disa. Monggo Mbak. Ya, baik, terima kasih Bruder Bapak Ibu, Pak Aka untuk dinamika kita sampai sore hari ini. Kita beri aplaus dulu untuk perjumpaan kita, dinamika kita bersama ya. Luar biasa pokoknya Bruder Bapak Ibu, yang penting semangat, yang penting yakin ya Pak Aka ya, Bruder Bapak Ibu semuanya, yang penting jalan begitu. Ya, memang di bulan Desember ini memang pasti kegiatan kita di sekolah cukup padat, ya benar ya Bapak Ibu semuanya ya Bruder ya. Nah, terima kasih juga karena sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu di sela-sela kesibukan kita bersama untuk tetap bergabung dalam coaching klinik hari ini ya. Harapannya kita tetap bisa bersama-sama menyelesaikan apa kewajiban kita dalam POP Ismoyo ini. Nah, ini di sini di kolom chat saya sudah men-share untuk evaluasi FGD, bisa diisi Bruder Bapak Ibu. Mungkin kemarin juga sudah saya share melalui grup KS dan instruktur, itu juga sama linknya, jika belum mengisi silahkan mengisi. Kemudian untuk IHT juga saya share melalui kolom chat. Untuk Bruder Bapak Ibu cukup satu unit sekolah, satu saja yang mengisi, silahkan. Yang belum mengisi bisa diisi paling lambat hari Kamis, begitu. Baik Bruder Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Tadi beberapa pertanyaan sudah saya simpan, nanti coba saya tanyakan yang lebih berwenang untuk menjawab, khususnya untuk bagian keuangan, karena ini saya juga tidak berani menjelaskan, mohon maaf Bruder Bapak Ibu, takut nanti kalau misalkan salah informasi. Begitu, Pak Koko mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Koko? Ya, itu masih raise hand? Terus, saya rasa sudah. SPJ-nya yang penting SPJ-nya nanti. Oh baik, Bruder, baik. Sudah Bruder Bapak Ibu? Oke, kalau sudah saya boleh kita tutup dengan doa ya Bruder Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi. Ini juga sudah hampir jam 6, mungkin Bruder Bapak Ibu juga ada yang masih di sekolah. Pak Aka juga masih di sekolah ya Pak Aka, masih perjalanan sampai ke Tuntang. Hati-hati di jalan Bruder Bapak Ibu. Tidur sekolah itu Mbak.
pegang kunci ya Pak. Beliau pegang kunci gerbang. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Mungkin saya boleh minta tolong Bapak Dwi untuk berkenan memimpin doa di sore hari ini, Bapak Dwi. Saya itu paling tidak bisa berdoa. Terakhir ini Bapak, coaching klinik terakhir Bapak. Oh ya, coaching klinik. Kalau prodiakon itu Pak. Oh. Ya mari kita berdoa untuk menutup rangkaian kegiatan walaupun belum selesai, walaupun masih tertatih-tatih dan berdarah-darah. Kita berdoa agar ya, Tuhan selalu menyertakan Roh Kudus-Nya bagi kita, terang Roh Kudus selalu dalam pikiran kita dan kita dapat menyelesaikan apa yang menjadi ya tugas-tugas kita atau menjadi karya-karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang bertata di surga, terima kasih atas rangkaian kegiatan sampai hari ini, coaching klinik terakhir. Apa yang sudah kami peroleh dapat kami gunakan sebagai bekal untuk menyelesaikan apa yang harus kami selesaikan. Dampingilah kami selalu agar kami dapat menyelesaikan tugas-tugas yang telah Kau percayakan kepada kami. Dampingilah kami dalam perjalanan pulang ke rumah bagi Bapak Ibu yang masih berada di kantor, dan juga berkatilah kami agar kami dapat berkumpul dengan keluarga kami masing-masing dan dapat berbagi kasih bagi keluarga kami masing-masing. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Dwi, terima kasih Bapak Ibu atas dinamika kita sampai sore hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah kata dan mungkin juga belum memuaskan jawaban dari saya. Mungkin nanti akan dipuaskan oleh Bruder Warto ya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Yang masih di sekolah, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di rumah. Amin. Selamat sore. Semangat Bapak Ibu. Terima kasih Pak Aka. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Koko sudah saya kirim Pak Koko nggih. Sama Pak. Saya lagi ngisi kuesioner tadi. Saya udah belum. Iya, lali mau sapa wae njaluk. Lali nah. Oke. Kalian ke Misiohana Pak Aka. Dikirim ke Misiohana yang sampun. Udah. Ini malah di sekolah jenengan udah ngirim naskah akademiknya kok, dari Muji. Udah dikirim di Classroom malah. Oh ya, baru ada berarti. Nggih, mohon diterima nggih. Kemute Pak Aka. Bukan saya ngoreksi, Yayasan Bu Badisa itu dan teman-temannya. Bukan saya. Jangan gitu Pak. Salam hormat Bu Leoni, guru saya loh Pak dulu Pak. Halo Bu. Sehat ya. Ya. Halo Pak Aka. Boleh. Idola saya ini. Selalu gembira. Selalu gembira, selalu senang ya Pak Mas. Mas Welah nyelok lah. Mas apa Pak nyelok ya? Mas Wai ya? Mas Pak Iwan. Ayo, Mas Iwan. Selalu gembira ya, senang ya. Sudah sepuh ini Pak, tapi Pak. Saya berjiwa muda. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin, nggih. Oh, bajune padha to kuwi? Apa? Bajune sama. Sarimbit. Nah, kuwi sarimbit. Tenun. Hati-hati Pak Aka. Terima kasih Pak Koko. Terima kasih. Terima kasih.